Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal zalali wal ikram. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi dalam tausiah Islami bersama saya. Insya-Allah kita jadikan tausiah ini, media ini, ya, video ini kita jadikan sebagai wasilah kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doaku ku hadapkan kepada Allah, sahabat-sahabatku kaum muslimin wal muslimat dimanapun engkau berada, dalam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada hal ini ada beberapa hal yang harus kita pahami betul. Kita pahami dengan sebenar-benar pemahaman yang berdasarkan dengan guru yang sebenar guru, yaitu guru waliyam mursyida. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, pada fenomena-fenomena yang ada kita lihat kenyataan, semakin hari manusia itu semakin jahil, semakin hari manusia itu semakin bodoh. Bodoh bukan berarti dia tidak berilmu, bodoh bukan berarti dia tidak mengenal teknologi. Padahal kejahilan manusia itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat itu satu hal pertanyaan juga terjadi di dalam diri Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang di luar Islam pada saat itu bertanya, "Ya Muhammad, tunjukkan kepadaku Tuhanmu, perlihatkan kepadaku Tuhanmu. Tuhan kami bisa dilihat dalam bentuk wujud patung latahu jamanna." Begitulah pertanyaan-pertanyaan mereka kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang musyrikin, orang munafik pada saat itu juga pertanyaan sama terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, dalam hal ini aku berbagi pengalaman juga. Ya, pengalaman yang sangat mendasar dalam diriku. Bertanya, ya, sama pertanyaan jahil pada saat itu. Bisakah aku melihat Allah? Bisakah aku melihat Allah? Maka dari situlah aku mendapatkan satu iktibar, yang mana Sayyidina Ali pernah ditanya juga. "Ya Sayyidina Ali, bisakah engkau melihat Allah?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Ra'aitu Rabbi bi Rabbi." Aku melihat Allah dengan Allah. Itulah jawaban Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, di sini aku berbagi pengalaman. Iya, namun dalam hal ini kuharapkan sahabat-sahabatku kaum muslimin bergurulah dengan guru yang ada di daerahmu, yang ada di kotamu, yang ada di kampungmu. Jangan engkau telan mentah-mentah. Pertama, ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku melihat Allah dengan Allah. Aku melihat Tuhan dengan Tuhan. Itu makna yang sangat tinggi pengertiannya, di luar dari rata-rata IQ kecerdasan orang. Karena orang yang mampu untuk berbicara ra'aitu Rabbi bi Rabbi, dia harus mempunyai intuisi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mukhlisina lahuddin. Itu yang pertama dasarnya. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, jika sebagai seorang mukmin, seorang muslim, apabila dia tidak mukhlisina lahuddin, dia tidak akan mampu cakrawala logika dia untuk menerobos ra'aitu Rabbi bi Rabbi, melihat Allah dengan menggunakan Allah, melihat Tuhan dengan menggunakan mata Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar pertama seorang hamba, sekali lagi, apabila seorang hamba, seorang mukmin, seorang manusia, ya, terlepas dia dari apapun aturan agamanya, apabila manusia itu
ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin bertemu dengan penciptanya, bahkan dia bisa melihat dengan mata zahirnya, maka ikutilah konsep yang telah diajarkan oleh Allah, ikutilah konsep yang telah diajarkan Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah? Pertama, perhatikan tatkala Rasulullah bermunajat kepada Allah, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertahanus di Gua Hira. Iya. Dalam proses itu 2 tahun, 2 bulan, 22 hari dalam sejarah nabawinya kita memahami bahwa proses kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah dalam proses 2 tahun, 2 bulan, 22 hari di atas gunung. Pertanyaannya, mampukah logika manusia zaman sekarang dalam menggembleng mental jiwanya untuk bertemu Allah di suasana yang dingin, di atas gunung yang penuh dengan binatang buas? Pertanyaannya, ada pada mental dan jiwa saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jika engkau ingin melihat Allah, jika engkau mau melihat Allah, pertama perhatikan kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Makna bersaksi itu artinya real engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata zahirmu. Namun, sudahkah siap mental kita seperti mentalnya Nabi Musa alaihissalam? Itu pertanyaannya. Yang kedua, sudahkah siap mental kita seperti mentalnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang ketiga, sudahkah siap mental kita seperti mentalnya Nabi Isa alaihissalam? Oleh karena itu sahabat-sahabatku, jika engkau ingin melihat Allah dengan syahadah, dengan nyata, maka ikutilah konsep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara melihat Allah yang terbaik dan benar, bukan dengan menggunakan ego-ego pribadi manusia itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan tausiah ini berguna untuk diriku dan kita semuanya. Doaku, ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.